Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi ini. Perkenalkan saya, Mo Davin Fadoloh. Mari kita menjelajahi dunia mikrokontroler yang menarik, jantung dari banyak perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Pemahaman tentang mikrokontroler adalah kunci untuk merancang dan membangun sistem embedded yang inovatif. Latar belakang, evolusi otomatisasi modern. Perkembangan teknologi elektronika pesat. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan lonjakan luar biasa dalam teknologi elektronika. Hampir setiap aspek kehidupan kita kini disentuh oleh perangkat elektronik yang semakin cerdas dan otomatis. Transformasi dari manual ke otomatis. Banyak perangkat yang dulunya beroperasi secara manual, kini telah berevolusi menjadi sistem yang sepenuhnya otomatis. Dari peralatan rumah tangga hingga sistem industri, otomasi telah menjadi standar baru. Kebutuhan sistem kontrol efisien untuk mengendalikan sistem-sistem otomatis ini dengan presisi dan keandalan, dibutuhkan sistem kontrol yang sangat efisien. Microcontroller hadir sebagai solusi utama untuk kebutuhan ini. Microcontroller, jantung sistem embedded. Microcontroller bukan hanya komponen, melainkan menjadi pilar utama dalam pengembangan sistem embedded. Peran sentralnya dalam mengintegrasikan komputasi dengan fungsi fisik, menjadikannya krusial. Latar belakang ini menyoroti pentingnya mikrokontroler dalam membentuk lanskap teknologi saat ini, di mana perangkat cerdas dan otomatis menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Apa itu mikrokontroler? Komputer dalam satu chip. Bayangkan sebuah komputer lengkap, namun ukurannya sangat kecil, hingga muat dalam satu chip silikon. Itulah mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah sirkuit terpadu IC yang dirancang untuk melakukan fungsi kontrol tertentu. CPU, Central Processing Unit otak yang mengeksekusi instruksi program. Memori RAM dan ROM. RAM untuk penyimpanan sementara data yang sedang diproses, dan ROM flash atau EEPROM untuk menyimpan program secara permanen. Port input output I/O, jalur komunikasi untuk berinteraksi dengan dunia luar, seperti membaca sensor atau mengendalikan aktuator. Tugas spesifik dan berulang. Berbeda dengan komputer umum yang serbaguna, microcontroller didesain untuk menjalankan tugas-tugas spesifik dan seringkali berulang. Misalnya, mengontrol suhu oven, mengatur putaran motor pada kipas, atau mengelola lampu lalu lintas. Efisiensi dan fokus pada tugas inilah yang membuatnya sangat efektif dalam sistem embedded. Memahami mikroprosesor. Unit pemroses utama, mikroprosesor, secara fundamental, adalah unit pemroses pusat CPU saja. Ini adalah otak komputasi yang sangat kuat, dirancang untuk melakukan kalkulasi kompleks dan pemrosesan data dengan kecepatan tinggi. Kebutuhan komponen eksternal agar mikroprosesor dapat berfungsi sebagai sistem komputasi yang utuh. Ia memerlukan komponen eksternal tambahan. Ini termasuk RAM Random Access Memory untuk penyimpanan data sementara yang sangat cepat. ROM Read-Only Memory untuk menyimpan firmware dasar atau BIOS. Perangkat input-output 1 atau O, seperti chipset, port USB, kartu grafis, dan lain-lain, yang memungkinkannya berinteraksi dengan pengguna dan perangkat lain. Aplikasi umum. Karena kemampuannya yang sangat tinggi dalam pemrosesan data dan fleksibilitasnya, mikroprosesor umumnya menjadi inti dari komputer pribadi, laptop, server, dan stasiun kerja. Mereka memungkinkan sistem operasi yang kompleks dan aplikasi yang beragam untuk berjalan dengan lancar. Perbedaan krusial, microcontroller versus microprosesor. Meskipun keduanya adalah otak elektronik, mikrocontroller dan mikroprosesor memiliki fokus dan arsitektur yang berbeda secara fundamental. Fokus mikroprosesor, pemrosesan data tinggi, dirancang untuk komputasi umum dan pemrosesan data bervolume besar, memiliki performa komputasi yang sangat tinggi, membutuhkan banyak komponen eksternal RAM, ROM I atau O untuk beroperasi, digunakan dalam sistem yang kompleks seperti PC dan server.
Fokus mikrokontroler, pengendalian sistem. Dirancang untuk tugas kontrol spesifik dan berulang, menyertakan CPU, memori, dan I atau O dalam satu chip. Konsumsi daya yang jauh lebih rendah, digunakan dalam sistem embedded, dan otomasi. Pemilihan antara mikrokontroler dan mikroprosesor sangat bergantung pada tujuan aplikasi. Untuk tugas kontrol sederhana dan efisien, mikrokontroler adalah pilihan terbaik. Untuk komputasi berat dan fleksibilitas tinggi, mikroprosesor adalah juaranya. Evolusi mikrokontroler dari klasik ke modern. Perjalanan mikrokontroler telah melahirkan berbagai generasi, masing-masing membawa inovasi dan kemampuan baru. Ini adalah sekilas perjalanan evolusi mereka. Generasi awal, Intel 8051. Diperkenalkan pada awal 1980, AN8051 menjadi salah satu mikrokontroler 8 bit paling populer dan banyak digunakan. Meskipun sederhana, arsitekturnya menjadi dasar pembelajaran dan masih relevan untuk aplikasi dasar hingga saat ini. Era AVR dan PIC. Microcontroller AVR Atmel atau microchip dan PIC microchip membawa kemudahan, pemrograman, dan efisiensi yang lebih baik. Arduino dengan basis mikrokontroler, AVID merevolusi pendidikan dan prototyping dengan platform yang mudah digunakan dan komunitas yang besar. Dominasi ARM Advanced RISC Machine. Arsitektur ARM menjadi standar de facto untuk mikrokontroler 32 bit berkinerja tinggi dengan efisiensi daya dan kemampuan pemrosesan yang kuat. ARM Cortex-M series banyak digunakan dalam perangkat mobile, IoT, dan sistem embedded kompleks lainnya. Era IoT, SP32 dan keluarga nirkabel. Microcontroller seperti SP32 Espressif Systems mengintegrasikan Wi-Fi dan Bluetooth dalam satu chip, membuka pintu lebar bagi aplikasi Internet of Things. IoT. Ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet dan berkomunikasi secara nirkabel dengan mudah. Setiap generasi membawa peningkatan dalam kecepatan, memori, fitur perifer, dan efisiensi daya yang semuanya mendukung inovasi dalam dunia sistem embedded. Implementasi mikrokontroler dalam kehidupan sehari-hari. Microcontroller adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja di balik layar, menggerakkan banyak perangkat yang kita gunakan setiap hari. Berikut adalah beberapa contoh implementasinya. Peralatan rumah tangga otomatis, mesin cuci, rice cooker, microwave, dan kulkas pintar. Semuanya menggunakan mikrokontroler untuk mengelola siklus operasi, mengatur suhu, dan menjalankan program otomatisasi. Otomasi bangunan, lampu dan pintu otomatis, sistem keamanan, kontrol HVAC heating, ventilation, and air conditioning, serta sistem irigasi cerdas di taman dikendalikan oleh mikrokontroler. Robotika dan otomasi industri. Mikrokontroler adalah inti dari robot industri, drone, robot layanan, dan sistem otomatisasi pada jalur produksi. Mereka memungkinkan gerakan presisi dan pengambilan keputusan real-time. Smart home dan IoT. Dari termostat pintar, kunci pintu pintar, hingga perangkat wearable dan sensor lingkungan, mikrokontroler memungkinkan konektivitas dan interaksi antar perangkat dalam ekosistem Internet of Things. Berkat mikrokontroler, perangkat-perangkat ini menjadi lebih cerdas, efisien, dan memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi pengguna. Kesimpulan, mikrokontroler sebagai pilar teknologi modern. Setelah menjelajahi berbagai aspek mikrokontroler, dapat disimpulkan bahwa komponen ini memegang peran yang sangat vital dalam dunia teknologi kontemporer. Inti sistem kontrol digital, mikrokontroler adalah jantung dari hampir setiap sistem kontrol digital yang ada saat ini. Kemampuannya untuk mengintegrasikan CPU, memori, dan I atau O dalam satu chip menjadikannya solusi yang tak tertandingi, kecil, efisien, dan kaya fitur. Ukuran yang ringkas, konsumsi daya yang rendah,
serta kelengkapan fitur periferal seperti timer, ADC, dan modul komunikasi, membuatnya sangat efisien dan serbaguna untuk berbagai aplikasi. Mendorong inovasi, teknologi, dari peralatan rumah tangga pintar hingga sistem otomasi industri dan Internet of Things, mikrokontroler terus mendorong batas-batas inovasi dan memungkinkan pengembangan teknologi yang semakin canggih. Penting untuk mahasiswa teknik. Bagi mahasiswa dan teknisi pemula di bidang elektronika dan sistem embedded, pemahaman mendalam tentang mikrokontroler bukan hanya aset, melainkan sebuah keharusan. Ini adalah fondasi untuk menciptakan solusi teknologi di masa depan. Dunia mikrokontroler adalah medan yang luas dan terus berkembang. Dengan terus belajar dan berinovasi, kita dapat memanfaatkan potensi penuhnya untuk membangun masa depan yang lebih cerdas dan terotomatisasi. Mari terus berkarya.